Bu Rati makasih ya, sekarang aku udah berani loh jadi juri lomba. Kadang-kadang gini, cara kita menyampaikan kepada anak, kalau cara kita misalnya, ayo belajar, nanti kalau kamu belajar, ntar kamu nggak belajar jadi bodoh loh. Kayaknya kalau lagi ngajar tuh pantat rasanya kayak di bawah kursi kayak ada kompor gitu. Halo Sobat YPP, bertemu lagi dengan saya Wanda Dwi Utari di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita akan ngobrol sama sosok-sosok inspiratif yang tentunya ini pokoknya bakalan bikin kalian wow. Tapi sebelum kita ngobrol sama sosok narasumber kita hari ini, saya pengen kasih tahu untuk Sobat YPP, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan dibunyikan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Langsung aja yuk kita spill dulu nih. Ini dia sosok narasumber kita hari ini. Di Akademi Televisi Indonesia ATVI, ibu dosen ini bertugas mengepalai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM. Melalui LPPM, lulusan S3 Universitas Jakarta ini mewujudkan aspek kepedulian ATVI dalam kegiatan sosial. Salah satunya bersama YPP menggelar pelatihan MC bagi penghuni rusun yang kesulitan secara finansial terdampak pandemi. Hal ini sejalan dengan keahlian wanita kelahiran tahun 78 ini dalam bidang komunikasi dan public speaking. Sudah bergabung bersama saya kali ini, tapi sebelumnya saya mau pantun dulu, boleh? Boleh, jangan lupa cakepnya. Cakep, belum ya? Nih, ada kartun namanya Lion King. Cakep. Bikin filmnya tuh sambil nangis merintih. Kalau mau belajar public speaking, yuk kita belajar sama Mbak Rati. Tepuk tangan 1000 penonton ada di studio. Halo Sobat YPP Wanda. Halo, aku agak deg-degan sih episode kali ini karena ini kan backgroundnya public speaking ya. Jadi boleh Mbak Rati aja yang jadi MC-nya, saya Padahal jadi sebenarnya lebih pro dia loh. Nih ya, aku bacakan gelarnya aja panjang banget ya Allah. Dr. Rati Damayanti SOS MMPD, Masya Allah. Mau nambah lagi gelarnya? Hajah nanti insya Allah, amin. Ya. Dengan kita ya. Nah Mbak Rati, ini kan Mbak Rati juga sebagai dosen komunikasi, praktisi juga public speaking juga ya kan. Jangan jadi MC ya? Enggak, Nanti, buat Wanda aja. iya itu, nanti kalau kamu jadi MC, aku jadi apa dong? Aku nanti ambil S2, S3 deh kalau gitu. Belajarnya sama Wanda. Oke, Mbak Rati, ini kan tadi kita sudah lihat videonya. Ya. Mbak Rati ini kan melakukan pelatihan MC kepada para penghuni rusun ya. Nah, ini agak kayak sesuatu yang wow. Kenapa harus penghuni rusun sih yang diberikan edukasi untuk public speaking? Oke, cerita sedikit ya Mbak Wanda. Jadi awalnya itu kami melihat ya banyak sekali kegiatan-kegiatan YPP. Nah, kebetulan saya dari Akademi Televisi Indonesia, salah satu divisi untuk pendidikannya MTech Group ya. Di sini kami adalah kampus broadcasting, dan di dalam kampus itu ada namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, disitulah kami khususnya para dosen itu wajib melaksanakan apa yang disebut sebagai Tridharma. Tridharma perguruan tinggi itu pasti teman-teman tahu semua. Tridharma itu ada 3 hal ya, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari pengabdian masyarakat ini kok kayaknya sinergi ya dengan YPP, ada beberapa kegiatannya gitu. Dan kemudian kami LPPM dan juga LPPM ATVI ya, dan juga YPP kemudian berdiskusi nih, ternyata banyak sekali loh kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam hal pemberdayaan masyarakat ini ya. Salah satunya adalah pelatihan-pelatihan yang ditawarkan oleh YPP kepada kami LPPM ATVI. Nah, di dalam LPPM ATVI itu bernaung ya semua dosen-dosen di Akademi Televisi Indonesia dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing. Akhirnya kita bersinergi nih sama YPP untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat ya, pendidikan maupun pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat. Wow, gitu. itu sedikitnya ya. Salah satunya itu ada pelatihan public speaking, kemudian media literasi, kemudian dongeng gitu ya. Kami keliling ke sekolah-sekolah gitu bersama teman-teman dosen dan teman-teman YPP. Wow, gitu. menarik. Nah, yang menarik di sini adalah ketika memberikan
edukasi gitu ya, Yes. bahwa public speaking itu penting Ya. kepada warga-warga yang ada di rusun. Nah, ini pertama kali ketika Mbak Rati sampai sana nih, kira-kira respon mereka tuh gimana sih? Excited atau mikir kayak public speaking apaan sih gitu? Yes. Itu gimana tuh? Ya, mereka kan sebenarnya orang-orang yang memang masyarakatnya yang di rumah susun ini kan rata-rata mereka adalah masyarakat atau orang-orang yang dari berbagai latar belakang ya, Mbak Wanda ya. Dan kebetulan waktu itu YPP ingin mengadakan pelatihan public speaking khusus untuk para pengurus nih di rumah susun itu, pengurusnya ya. staff-staff Oke. yang bekerja di rumah susun tersebut, dan juga beberapa orang-orang yang tinggal di situ yang punya ketertarikan seperti anak-anak muda Karang Taruna, kemudian orang-orang yang bekerja di bagian layanan di rumah susun itu, dan mereka curious ketika kita tawarkan pelatihan public speaking. Dan ketika kami tanya sebenarnya apa sih tujuannya mereka punya keinginan untuk melakukan kegiatan ini, oh ternyata mereka ingin mengasah keterampilan mereka untuk berbicara, berkomunikasi, menjadi MC rata-rata sih mereka. Jadi kalau kami ada kegiatan, Bu Rati, kami nggak perlu hire MC gitu, karena kan kadang-kadang acara itu kegiatannya diadakan dari mereka untuk mereka juga gitu. Jadi kami memberdayakan apa yang kami punya, keterampilan kita masing-masing. Nah itu kayaknya sih perlu diasah gitu, dan pada akhirnya dengan jumlah yang cukup lumayan banyak pada waktu itu kami melakukan pelatihan public speaking selama 3 hari dengan memberikan dasar-dasar pelatihan dan terutama praktek ya, supaya mereka lebih percaya diri, mereka lebih bisa memberikan kontribusi yang positif di lingkungan mereka, terutama di bidang public speaking ya, kemampuan mereka untuk berani berbicara di depan umum. Nah, gitu, itu dia. Apalagi kayaknya kalau misalnya di rusun kayaknya kaum emak-emak juga tertarik ya untuk lebih lancar ngegosipnya. Oh enggak ya? Salah. Betul. Bener-bener. Bahkan ibu-ibu security ya yang bekerja di rumah susun itu mereka ini Mbak Wanda pengen ikut gitu, karena mereka ingin punya keterampilan yang lebih ya ketika mereka harus memberikan, kan kayak Mbak Wanda tahu kalau di rumah susun itu kan entitas masyarakatnya macam-macam ya. Betul. Nah kalau misalnya mereka ada I don't know, entah itu konflik atau apa, jadi si mbak-mbak security-nya itu bisa memberikan kayak semacam saran atau masukan atau mungkin memberikan peringatan dalam tanda kutip tapi dengan cara yang baik. Nah itu kan perlu tuh keterampilan untuk komunikasinya, untuk berbicara. Betul. Gitu. Wow, menarik ya. Nah ini tadi ketika ketertarikan masyarakat, apalagi ibu-ibu ya, untuk gosip, untuk apa gitu. Dan ternyata juga tadi yang menarik adalah banyak dari mereka juga ada yang pengen jadi MC gitu kan katanya kan. Nah sebenarnya seberapa besar sih peluang ketika kita mengambil profesi sebagai MC? Oh besar dong pasti. Ini aku yang jawab aja boleh nggak? Oh tuh, sebenarnya Wanda pelakunya. boleh gimana? Jadi sekarang gini Wan, Mbak Wanda kan tahu ya sekarang banyak sekali ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha sendiri di rumah. Mereka memanfaatkan sosial media untuk beriklan. Yes. Bahkan mereka punya TikTok ya kan, kemudian punya Instagram gitu. Dan terutama kan sekarang TikTok kalau Mbak Wanda tahu banyak live jualan. Nah, mereka kadang-kadang nggak pede tuh kalau mau menawarkan produk, walaupun itu produk mereka gitu. Kadang-kadang di tengah-tengah ngomongnya apa ya Mbak Rati dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh sebetulnya kita menemukan satu hal yang memang ketika orang mau belajar sesuatu dan impact-nya kembali pada diri mereka, yakin ya mereka pasti akan curious untuk belajarnya. Dan dari situ sebenarnya kita bisa lihat ya, itu satu contoh kecil. Nah kebetulan di tempat rumah susun yang kemarin itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh mereka. Misalnya untuk kegiatan 17 Agustus, lomba-lomba, kemudian peringatan-peringatan hari besar gitu ya, atau misalnya mereka mau mengadakan festival masyarakat, festival ulang tahun Jakarta atau apapun gitu. Jadi mereka tuh benar-benar membutuhkan ini gitu pada akhirnya. Dan yang serunya lagi Mbak Wanda ya, ketika kita selesai pelatihan nggak lama kemudian ada tuh salah satu peserta yang menghubungi kita gitu, Bu Rati makasih ya sekarang aku udah berani loh jadi juri lomba. Itu. Nah itu sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kita buat yang memberikan manfaat banyak buat mereka. Kalau ditanya berapa bayarannya, ya itu kan sebenarnya lebih kepada satisfying ya ketika mereka merasa senang, happy bisa melakukan itu. Kadang-kadang
ya itu bayaran akhirnya mengikuti. Aku dapat honor loh Mbak Rati itu mereka happy ya. Sebetulnya kita memulai sesuatu dari hal-hal yang kecil aja deh gitu. Wow, menarik nih ya. Jadi ketika orang-orang banyak juga sih Mbak yang bilang ketika jadi MC, jadi mau berita enak banget tinggal baca, enak banget tinggal ngomong. Tahu ya di belakang itu. Iya, kan kalau komunikasi, public speaking itu kan memang suatu hal yang sangat penting ya. Kayaknya mau profesi apapun deh, nggak usah harus jadi MC, nggak usah harus jadi guru, jadi dokter pun harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Ketika jadi dokter ada ngobatin pasien, terus dia nggak bisa mengkomunikasikan dengan baik gitu kan, ya gimana pesannya mau diterima gitu kan. Kadang-kadang pasien itu ya Wan, baru kalau ngelihat dokternya ramah, baru buka pintu, selamat pagi dok, selamat siang dok, hai ibu apa kabar, dari situ aja bisa mensugesti diri dia yang tadinya sakit, jadi lupa karena ngelihat senyum dokternya, keramahan dokternya itu kayaknya dari berbagai profesi itu kayaknya perlu deh mengedepankan keterampilan berkomunikasi. Betul. Jadi kalau misalnya kalian butuh pelatihan public speaking, panggil kita. Pak jadi jual Anda. Nah, Mbak, ini kalau misalnya public speaking kan emang bener ya, kayaknya semua profesi atau semua kategori bisalah masuk nih untuk belajar public speaking ini, termasuk dari parenting ya. Nah ini bisa dijelasin nggak sih seberapa penting sih public speaking dalam parenting itu sendiri? Kalau berbicara soal parenting berarti kita juga berbicara tentang komunikasi yang baik di dalam keluarga. Karena Wanda tahu ya sekarang anak-anak sekarang itu banyak sekali disibukkan dengan hal-hal yang kadang-kadang di luar ininya dia sebagai anak-anak itu, seperti misalnya sibuk main HP gitu ya. Nah biasanya ibu, ayo belajar, jangan main HP terus gitu. Nah, kadang-kadang gini, cara kita menyampaikan kepada anak, kalau cara kita misalnya, ayo belajar, nanti kalau kamu belajar, ntar kamu nggak belajar jadi bodoh loh. Nah, itu kan kalau secara secara psikologis kan anak itu loh bener kalau nggak belajar jadi bodoh. Sebetulnya kan kalau kita berbicara kepada anak misalnya, hai Wanda yuk belajar yuk gitu, atau Wanda ada PR nggak gitu, Wanda sini deh, ibu punya sesuatu gitu, coba sambil buka bukunya gitu, kita lihat sih apa yang seru, atau di smartphone ada ini loh, ibu kemarin nemu aplikasi seru loh buat buat biar belajar cepat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan, jangan sering-sering berkata kepada anak nggak boleh, jangan ini, jangan itu. Itu sebetulnya kemampuan berkomunikasi kita sebagai orang tua tuh harusnya kita lebih memilih ya, tidak kalimat tidak kalimat gitu negatif yang disampaikan, tapi kalimat positif gitu. Jangan, awas ya kamu nggak belajar ntar bodoh gitu. Sekarang jam berapa nih kamu hari ini ngapain aja? Ada yang kira-kira apa yang kamu belum kerjain hari ini? Oh iya kemarin bu ini ada ini loh ini. Jadi memang seni berbicara itu bisa dipelajari, bahkan even dari soal parenting pun ya, cara kita berkomunikasi kepada anak tidak membuat gap gue orang tua lo anak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus jadi teman juga ya, apalagi sekarang anak-anak kan juga punya sosmed dan lain sebagainya gitu. Nah orang tua juga harus bisa nih mengarahkan anak supaya kita manfaatkan nih sosmed buat hal-hal yang baik gitu. Itu sebetulnya lebih kepada komunikasi yang positif tadi. Bagaimana apa yang kita sampaikan kepada anak itu bisa memberikan kesan, membekas, dan kemudian menjadi satu ingatan yang mereka, oh iya kata ibu ini, oh iya kata ibu ini. Jadi lebih kepada emosional ya, karena kan emosional manusia itu ada emosi positif, komunikasi yang negatif ya, rasa sedih, rasa marah, dan rasa senang. Nah, bagaimana supaya kita menggunakan public speaking ini sebagai salah satu media ya, sehingga nantinya yang muncul adalah memberikan nasihat atau marah pun tetap kita menggunakan kata-kata yang positif tadi, karena kata-kata yang positif itu akan mensugesti lawan bicara kita kan, untuk supaya dia bisa melakukan hal yang oh iya ini oke gitu, daripada dimarahin, ditegur kasar dan lain sebagainya. Itu ngaruh juga Mbak kalau kami ngajar di kelas ya. Kan kami nih dosen-dosen sekarang menghadapi anak-anak Gen Z ini kan luar biasa ya. Kayaknya kalau lagi ngajar tuh pantat rasanya kayak di bawah kursi kayak ada kompor gitu. Bawaannya pengen udah selesai belum. Mau marah juga. Sekarang anak-anak zaman sekarang nggak bisa dong kalau bisa. Kamu kenapa telat? Besok jangan telat ya. Itu udah nggak laku lagi Mbak Wanda gitu. Jadi sekarang gimana? Mungkin jam mata kuliah gue ya yang kadang-kadang gitu ya, kita menyamakan frekuensi dulu sama mahasiswa. Kayaknya jam mata kuliah gue kali ya yang kepagian, besok dimulai deh, lu kira-kira bisa jam berapa gitu. Sebenarnya itu adalah kalimat sindiran secara tidak langsung, tapi ketika mereka kita berikan kalimat seperti itu biasanya berarti sebenarnya Bu Rati marah gitu, tapi penyampaiannya
mungkin tidak buat dia sambil bercanda, malah justru kadang-kadang kayak gitu mengena Mbak Wanda. Itu lebih kena ya. Iya, dibanding kalau misalnya kita keluar. Bener gitu. Kayaknya kuliah besok ngikutin jadwal lo aja deh gimana gitu. Besokannya minggu besoknya Mbak Wanda datang on time loh dia. Gitu. Wow, artinya sekarang memang harus banyak pendekatan-pendekatan yang terbaru. Iya, kita jangan sosok. Kamu ini ya, kamu sekarang mahasiswa. Oh yang ada kita ditinggal pergi dia. Oh gitu ya. Oh ikut kuliah berarti malesin. Aku berpikir 2 kali deh kayaknya kalau menjadi dosen langsung gitu. Harus kuat mental. Wah, thank you banget Mbak Rati ini karena waktunya terbatas. Jadi kayak cuma sedikit aja bisa kita bahas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak lagi ya. Nah, jadi sebenarnya ya itu tadi Mbak Wanda, pelatihan seperti ini yang bermanfaat dan efektivitas langsung terasa buat masyarakat itu sebenarnya hal yang paling baik. Salah satunya pelatihan public speaking ini. Dan beberapa yang bisa kita lakukan lagi ke depan bersama YPP ya dan LPPM Advi. Nah tentunya itu tadi tujuannya adalah memberikan manfaat ya. Salah satunya itu tadi. Itu dia. Terakhir nih ya. Kira-kira apa sih yang pengen disampaikan kepada sobat YPP supaya mungkin dari public speakingnya jadi lebih bagus lagi atau apa yang pengen disampaikan sama Mbak Rati? Silakan. Satu hal. Sebenarnya kita ya sebagai walaupun kita misalnya tidak mengambil mata kuliah komunikasi apapun backgroundnya, dimanapun kita profesi apapun yang nantinya kita jalani, kemampuan berkomunikasi itu sangat penting. Apapun profesi kita, mau kita menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi pilot, menjadi pramugari apalagi, atau ingin menjadi YouTuber atau konten kreator, kemampuan komunikasi itu sangat penting karena dengan memiliki komunikasi yang baik, kita pertama memiliki networking yang luas. Yang kedua, ini akan mempermudah kita dalam bekerja dengan tim karena komunikasi kita selalu terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, komunikasi itu juga akan menentukan bagaimana sih sebenarnya etika dan cara kita untuk bersikap di masyarakat. Wow, cakep banget. Thank you banget Mbak Rati atas ilmu dan juga sharing-sharing. Ya, sehat-sehat. Pokoknya kita ketemu lagi ya. Semoga ini bermanfaat dan juga menjadi inspiratif untuk sobat YPP yang nonton. Jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe dan dibunyikan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Saya mau pantun lagi boleh? Gimana cakepnya ya? Iya. Ada penyanyi internasional namanya Dua Lipa. Cakep. Saya Wanda Dwi Utari pamit. Sampai jumpa. Thank you Mbak Rati. Thank you Anda. Nice to meet you.